Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak Dr. Dici. Ya, Selamat pagi, Pak. sehat selalu untuk Bapak Ibu semua dan mahasiswa. Kita ketemu lagi ya. Ini adalah sesi perkuliahan pengantar bisnis dan manajemen. Dan pada kali ini adalah sesi terakhir kita untuk perkuliahan semester ini ya, di perkuliahan online ini. Tidak terasa, sudah sekitar 14 atau 15 sesi perkuliahan dengan beberapa kali tatap muka ya. Akan selesai. Dan nanti hari Kamis, adik mahasiswa semua akan mengikuti UAS ya. UAS juga akan diselenggarakan secara online lewat e-learning kita. Nanti semuanya bisa mengakses dengan lancar di hari Kamis nanti. UAS-nya kemudian kita akan lakukan evaluasinya setelah itu. Sampai pada pertemuan terakhir kemarin, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada hal-hal yang masih kurang jelas. Hari ini kita masih ada satu topik ya. Ada satu topik yang akan saya sampaikan. Ya, mungkin mahasiswa juga, semua mahasiswa juga sudah bisa lihat video materinya sudah ada di YouTube. Video materi sudah kita berikan di YouTube. Kuis juga sudah kita sediakan. Ini kuis terakhir ya. Jadi kuis sesi ini adalah kuis terakhir untuk mata kuliah kita. Silakan dikerjakan dengan baik. Untuk nilai akhir, nanti kita akan coba susun proporsi dari tugas UTS dan UAS-nya ya. Kita berharap sih semua bisa lulus. Ya, akan sangat dipengaruhi nilainya dari keaktifan selama proses di e-learning dan tatap muka kita secara live meeting ini ya. Jadi silakan semuanya, saya harap bisa mengikuti tahapan-tahapan proses belajar yang ada di e-learning ini. Untuk kuis-kuis semua masih terbuka ya. Kalau saya tidak salah itu settingannya masih terbuka. Atau sebentar. Mungkin ada yang sudah ini ya. Sudah terkunci juga. Ya. Atau ada sebagian yang masih terbuka. Silakan dicoba akses ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak. Selamat pagi Pak, saya Kelly dari Universitas Universal. Pak, saya mau nanya, yang kuis kemarin yang udah Bapak kunci boleh buka kembali nggak Pak? Waduh, yang mana itu? Kuis 2 terakhir Pak. Jadi sepertinya settingan saya itu kemarin tersetting tanggal 12 Desember ya. Termasuk kuis hari ini juga tersetting tanggal 12 Desember. Ini sedang saya edit, jadi kuis hari ini saya buka sampai tanggal 17 ya semua.
Nah, yang lalu-lalu semua akan saya kunci sampai tanggal 17 juga. Jadi kalian tunggu saja nih hari ini. Setelah perkuliahan ini semua akan saya buka lagi kuisnya kalau yang terkunci. Itu akan saya tutup tanggal 17 Desember ya. Jadi silahkan semuanya yang belum. Baik Pak, terima kasih Pak. Satu lagi Pak, untuk ujian akhir semester kita ini first modelnya itu seperti dengan UTS ya Pak? Beda. Pada minggu lalu saya sudah ada sampaikan pada live meeting saya yang terakhir ya. UAS-nya itu kalian hanya menuliskan topik mana yang kalian anggap paling menarik dan paling penting mungkin dan berikan alasannya. Itu saja. Jelas ya, Kelly ya? Jadi Pak, saya hanya tulis menurut saya materi yang Bapak jelaskan itu paling menarik dan jelaskan mengapa saja gitu. Ya, betul. Itu UAS-nya begitu. Oke, makasih Pak. Ya. UAS-nya atau mungkin nanti setelah ini UAS-nya bisa langsung saya buka ya. Kemudian akan saya beri waktu sampai tanggal 17 juga. Jadi UAS-nya mungkin akan saya buka setelah perkuliahan ini. Ya, semuanya nanti saya akan share juga di e-learning di WA group ya. Akan saya infokan UAS-nya akan saya buka setelah perkuliahan ini. Ya, jadi kalian bisa mulai mengisi, harusnya bisa mengisi mulai perkuliahan ini. Cuma seperti biasa yang attendance-nya itu sepertinya harus tetap pada tanggal 17 itu aja. Nah, untuk soal UAS-nya sepertinya bisa kita buka mulai hari ini juga bisa. Tapi untuk attendance-nya tetap kalian perlu klik-klik itu pada satu hari karena attendance-nya cuma bisa disetting satu hari saja. Ya, gitu ya. Silakan nanti dilihat di e-learning-nya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita akan lihat topik ya, sedikit topik terkait dengan sesi terakhir. Ya. Stella, ada yang mau ditanyakan? Stella? Ada ya? Satu topik terakhir di buku Pride et al. Ya, buku pengantar bisnis, Foundation of Business dari Pride et al. Itu bicara mengenai Accounting Information and Financial Management. Ini adalah topik penutup di buku tersebut. Sebenarnya materi pengantar bisnis dan manajemen masih banyak yang lainnya ya. Tetapi di buku-buku textbook yang ada, mereka merangkum ke dalam beberapa topik utama yang dianggap paling penting dan paling mendasar yang diperlukan bagi mahasiswa untuk mengenal proses bisnis dan manajemen. Jadi topik hari ini tentu tidak berarti semua topik pengantar bisnis dan manajemen sudah diberikan. Masih banyak topik-topik lain ya. Apalagi tren bisnis terus berubah sangat cepat. Ya, didukung dengan teknologi ya, keterbukaan informasi, akses logistik yang jauh lebih mudah ya. Semua hal tersebut merubah pola bisnis yang berjalan saat ini. Sehingga masih banyak topik lain sebenarnya yang menarik untuk bisa dibahas, tetapi karena waktu dan juga ya keterbatasan materi kita mengacu kepada beberapa textbook yang utama dan modul yang sudah disusun beserta rencana pembelajaran semester yang sudah ada. Kita berharap materi-materi yang diberikan ini sudah bisa mencakup mungkin 80% ya kurang lebih ya, sampai 90% hal-hal terkait pengantar bisnis yang kalian perlu ketahui. Nah, sesi terakhir ini kita bicara Accounting Information and Financial Management. Kita tahu bahwa
beberapa sumber daya utama dalam bisnis ya. Sumber daya utama yang dalam bisnis itu ada bicara manusia, material resources, kemudian informational resources, dan financial resources. Nah, dua topik yang terkait dengan informasional dan finansial ini adalah salah topik-topik yang sangat dinamis, termasuk sangat dinamis ya. Karena khususnya informational resources. Informational resources itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Ya. Terus trennya untuk financial resources juga berubah sangat dinamis. Kalau dulu kita mungkin tahu permodalan sangat sederhana polanya ya, permodalan misalnya kalau orang mau mulai usaha itu dengan tabungan ya, hasil tabungan sendiri, atau mungkin paling lumayan paling besar itu mungkin dari orang tua, bantuan orang tua ya. Ya mungkin kalau bisa lebih luas dari teman-teman ya. Nah, pola permodalan dulu seperti itu. Tetapi kalau kalian lihat tren sekarang ya, kalian mungkin sudah banyak melihat informasi-informasi terkait dengan tren orang-orang membangun bisnis. Ya, bisnis-bisnis pemula dengan dukungan teknologi dan pola kerja manajerial yang modern ya, yang biasa orang sebut dengan startup gitu ya. Kalian bisa melihat pola permodalan itu berubah sudah sangat banyak. Ya. Berbagai macam bentuk pola permodalan itu muncul saat ini ya, dengan skema-skema yang sangat beragam. Ya, sehingga informational resources dan financial resources ini sebenarnya sangat menarik untuk dibahas ya. Nah, pada sesi ini saya ingin menyampaikan beberapa hal mendasar yang di videonya juga sudah ada di YouTube ya. Kalian bisa lihat di videonya, di YouTube sudah ada. Kita siapkan sesi ke-15 di situ namanya ya. Silakan kalian tonton. Saya hanya ingin mengulang beberapa hal penting untuk yang mungkin kita bisa diskusikan pada pagi ini. Jadi kalau kita bicara informasi, maka hal yang sangat terkait tentu adalah terkait dengan pengambilan kebijakan. Setiap individu berusaha untuk mendapatkan informasi yang cukup ya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Termasuk juga organisasi bisnis ya. Organisasi bisnis berusaha mengumpulkan informasi dari luar maupun dari dalam organisasinya sendiri ya, sebanyak mungkin. Kita tahu bahwa informasi yang cukup itu bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, pengambilan kebijakan yang lebih baik. Ya, jadi kita dengan informasi yang cukup, kita bisa menyusun strategi bisnis ataupun strategi pemasaran secara spesifik, termasuk juga kebijakan mengenai sumber daya manusia, ya, itu akan lebih baik jika informasi yang kita miliki itu memadai atau cukup. Nah, sebaliknya kalau informasi kita sangat terbatas, maka risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan itu lebih besar. Bahkan ada pepatah, ya yang beberapa orang mungkin menganutnya ya, bahwa orang-orang yang menguasai informasi akan menguasai dunia. Nah, kalian mungkin pernah dengar ada pepatah itu yang mengatakan siapa yang menguasai informasi dia akan menguasai dunia. Wah, ini pepatah ini sangat luar biasa saya pikir ya. Dengan menguasai informasi saja bisa menguasai dunia. Ya, tentu ini menunjukkan bahwa peran dari informasi itu sekarang menjadi sangat riskan, sangat strategis perannya ya. Dan bagi organisasi yang bisa mengumpulkan dan mengelola informasi dengan baik, maka mereka dianggap bisa menguasai dunia. Begitu. Ya, menguasai dunia dalam arti yang positif ya, dalam arti yang positif, bisa menguasai pasar ya, bisa menguasai konsumen, bisa memuaskan konsumen, hal seperti itu yang kalau kita bicara dalam bisnis. Nah, tentu untuk bisa mendapatkan informasi yang cukup, bisa mengumpulkan informasi yang cukup,
bisa mengelola informasi dengan baik, ini akan ada banyak hal yang harus dilakukan oleh organisasi. Dan kalau kalian mau tahu, trennya adalah tentu dengan dukungan teknologi. Oke, Kakak. Ya, trennya saat ini, kalau kita ingin menguasai informasi dengan baik, atau kita bisa mendapatkan informasi dengan cukup, ya, maka tren yang sangat diperlukan adalah penguasaan kepada teknologi. Kita bisa melihat bahwa semua organisasi bisnis ataupun perusahaan yang sukses gitu ya, khususnya terkait dengan pemanfaatan informasi, pasti mereka sangat familiar dengan pemanfaatan teknologi. Ya, kemudian muncul istilah teknologi informasi, information technology ya. Istilah-istilah itu muncul. Information system ya, information technology ya. Nah, itu karena informasi yang beredar dan berkembang di dalam masyarakat dan bisnis ya sangat terkait dengan perkembangan teknologi yang ada. Itulah mengapa kita sebagai satu individu misalnya ya, sebagai seorang manusia gitu ya, juga sangat harus bisa mengikuti tren perkembangan teknologi. Dan kita juga sebagai sebuah organisasi, ya, sebagai sebuah lembaga bisnis, juga harus bisa mengadopsi perkembangan teknologi. Ini tidak bisa dihindari ya. Ya tentu ada beberapa pihak ataupun organisasi bisnis yang masih mungkin tidak mengadopsi teknologi dan masih bisa bertahan, itu ada beberapa. Kalau dibilang teknologi adalah segalanya, ya di dunia ini apa sih yang absolut? Kan tidak ada yang absolut ya. Di dunia ini semua bisa diatur kalau seorang itu mau ya. Tetapi saya bicara secara umum, maka teknologi ini akan sangat berdampak ya bagi perkembangan bisnis maupun organisasi itu sendiri. Dan salah satu yang paling mendukung proses ya pengadopsian teknologi adalah dengan adanya internet. Makanya pemerintah juga masih terus ya berjuang untuk menyediakan akses internet yang memadai bagi seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas ini. Kita kalau pernah keliling beberapa kota di Indonesia ya, kita tahu Indonesia ini sangat luas. Saya mungkin pernah cerita, saya pernah sampai Sulawesi, ya paling ujung kalau di bawah itu saya pernah sampai di Bali saja, belum pernah sampai ke Lombok, belum pernah. Jadi sampai di sekitar Bali situ, kalau yang di daerah selatan ya. Kalau di barat saya sudah sampai daerah Serang, Banten pernah, ya itu di Pulau Jawa bagian paling barat. Kalau di Jawa bagian timur itu sudah 14 tahun saya di situ. Terus Kalimantan saya pernah ke ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ya Kalimantan sampai ke tengah-tengahnya Kalimantan juga pernah, besar di sekitar situ, ya. Sulawesi sampai ke daerah Sulawesi agak utara posisinya ya, Sulawesi Tengah tapi bagian utara. Sulawesi Selatan pernah, Sulawesi Tenggara juga pernah, ya. Sumatera dari selatan, Sumatera bagian tengah dan lain-lain pernah. Jadi kalau pernah ke beberapa kota di Indonesia, mungkin kita tahu Indonesia ini sangat luas. Jadi kalau dibilang menyediakan akses internet itu ya jangan dipikir gampang ya. Kalau kita mau bandingkan dengan Tiongkok, nah ini kan kalau kita mungkin sering dengar Tiongkok ini paling canggih lah semua teknologi sekarang, bisnisnya juga. Mereka itu jauh lebih mudah dibandingkan Indonesia ya. Dia membangun rel kereta api saja jauh lebih mudah dibandingkan Indonesia. Karena mereka hampir sebagian besar 90% itu daratan. Ya. Daratan. Kalau mau bangun jalan tol lah, bangun apa yang transportasi darat lah, termasuk jaringan internet ya jauh lebih mudah lah pasti. Itu sudah sangat pasti.
kita bandingkan Indonesia yang 90% lebih areanya adalah lautan. Kalian bayangkan. 90% kan? Ya, coba nanti dicari datanya ya. Tapi sebagian besar wilayah Indonesia adalah berupa lautan. Bayangkan bagaimana tantangannya membangun jaringan kabel fiber optik ya, harus lewat bawah laut. Itu tidak semua negara mengalami hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita sekarang bisa online gini, menurut saya sesuatu yang sudah luar biasa dan harus disyukuri ya. Ini adalah hasil kerja pemerintah walaupun tidak sempurna ya. Kita boleh kritik, yang penting tidak menyebar hoax. Ya, supaya pemerintahnya akan lebih baik di masa depan. Intinya seperti itu. Dan saya pikir kita adalah generasi masa depan yang akan menjadi pemerintah pengganti juga gitu. Generasi yang akan memerintah suatu saat nanti. Ya kan? Maka mulai sekarang tentu harus belajar bagaimana peluang-peluang pengambil alihannya proses pemerintahan. Kita harus belajar tentu pengambil alihan dengan cara yang benar. Nah, itu ya. Semua orang punya potensi ke sana. Ya kan? Nah, ini ada posisi 2 menteri yang masih kosong. Siapa tahu di antara kalian ada yang cocok jadi menteri. Ada 2 posisi menteri yang masih kosong, nah, ya kan? Karena ditangkap. Ya, begitu. Ya, intinya seperti itu. Jadi, informasi ini tidak akan bisa lepas dari teknologi. Kita kembali ke sini ya, materi. Kembali ke laptop. Nah, kemudian mengenai accounting, sebentar ya, kita masih informasi aja dulu ya. Jadi saya ingin menjelaskan satu proses ini, yang satu piramid, ini penting ya. Piramida ini bicara mengenai knowledge pyramid, piramida pengetahuan. Mengapa disebut knowledge pyramid? Saya juga tidak tahu sumbernya. Padahal di sini ada 4 komponen utama ya. 4 komponen utama yang sangat penting dalam piramid ini, yaitu wisdom, knowledge, information, dan data. Ini kita harus pahami dalam piramid ini sebagai struktur dasar bagaimana informasi tercipta ya. Kemudian setelah informasi apa gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa yang paling bawah itu ada data. Kalian mungkin sudah sering dengar data. Datanya mana? Kalau bicara menggunakan data, ya kan? Itu salah satu yang harus dimiliki dalam cara berpikir mahasiswa. Dalam menyampaikan suatu opini atau pendapat itu harus berbasis data. Ya, berbasis data. Jangan berdasarkan perasaan. Ya, perasaan ataupun mungkin dengar-dengar saja. Nah, paling bahaya tuh. Saya dengar begini-begini, Pak, Bu, begini-begini. Saya dengar. Wah, kalau cuma dengar bahaya. Jadi data. Ya dengar mungkin termasuk data, tapi datanya valid atau tidak. Nah, ya itu yang kita harus biasakan. Jadi mahasiswa harus tahu memilih data yang valid yang mana, data yang hoax yang mana, data yang tidak valid yang mana. Itu kita harus bisa memilah-milah, ya. Sehingga dari situ kita bisa mengolah data tersebut nantinya menjadi informasi yang berguna. Karena data itu kan benda mati ya. Data itu benda mati. Kalau semua data kita olah tanpa menyaring terlebih dahulu, maka informasi yang akan dihasilkan itu sudah sangat meragukan kualitasnya. Iya kan? Kalau data yang kalian kumpulkan itu adalah hoax semua, maka informasi yang akan kalian bangun pasti sudah hoax ya. Akan sangat ajaib kalau datanya hoax, informasinya jadi bisa bermanfaat. Nah, itu sepertinya tidak ada yang seperti itu ya. Jadi informasi yang bermanfaat baik itu tentu adalah data-data yang benar, yang valid ya. Itu yang diperlukan. Apalagi kita dalam mengelola bisnis, data yang kita harus olah adalah data-data yang betul-betul valid dan memang mencerminkan keadaan apa adanya ya. Saya tidak bicara data yang baik dan data yang jelek ya. Data itu bisa saja menunjukkan
kondisi yang baik bisa juga menunjukkan kondisi yang sangat tidak diinginkan oleh organisasi bisnis. Tetapi itulah data. Nah, yang sering kita ketemu kasus itu adalah organisasi bisnis demi mengamankan reputasinya, mereka tidak peduli datanya itu benar atau tidak, pokoknya datanya harus yang menunjukkan hasil yang bagus. Nah, misalnya pengujian sampel produknya, atau data hasil penjualan lah, ya mereka pokoknya mau melaporkan ke bosnya penjualannya meningkat gitu aja, nggak tahu benar atau tidak. Nah itu kan berbahaya kalau seperti itu ya. Atau mereka melaporkan kondisi keuangan yang tidak sebenarnya demi misalnya mendapatkan pemodalan. Misalnya gini, kita ingin mengajukan pemodalan baru ke investor, ya investor minta laporan keuangan. Kemudian kita minta anak buah kita mengumpulkan data-data penjualan, ya. Terus anak buah kita pokoknya kerjanya pokoknya senang bos, saya berikan data-data yang bagus lah supaya laporan keuangan kita terlihat rapi dan kita bisa mendapatkan investasi. Itu yang berbahaya ya. Jadi data dan informasi ini, makanya orang-orang bilang kalau Anda menguasai informasi, Anda bisa menguasai dunia. Karena memang efeknya seperti itu. Karena investor itu kan tidak mengikuti daily operation ya, day by day operation kita. Ya. Investor tidak mengikuti keseharian bisnis kita. Mereka hanya mungkin sesekali mendengar nama kita, ya. Tetapi saat mereka ingin memberikan investasi, maka mereka akan meminta data lengkap operasi harian kita. Walaupun mereka tidak mengikuti setiap hari, tapi mungkin mereka akan minta data lengkap operasi harian kita. Sehingga mereka kan mungkin tidak bisa tahu ini datanya beneran atau tidak. Investor biasanya itu ya lebih menganut ke asas kepercayaan, tentu dengan misalnya referensi dari ada yang namanya konsultan bisnis lah, mungkin kalian tahu ada yang namanya notaris lah, akuntan publik lah, yang hal-hal seperti itu yang mendukung validitas data mereka. Ya kan? Jadi investor itu tidak tahu kebenaran yang sebenarnya di balik data itu. Kalau perusahaan mau bermain, maka itu sangat bisa ya. Dan itu tentu sangat berbahaya nantinya. Nah, data diolah menjadi informasi di piramida pengetahuan ini. Setelah informasi yang beredar kemudian diekstrak lebih dalam ya, itu menjadi knowledge ataupun kalian sering dengar istilahnya pengetahuan. Ya, pengetahuan ini adalah bisa dibilang itu ada kristalisasi informasi. Jadi bisa berupa teori gitu ya, teori-teori tentang marketing, mungkin kalian pernah dengar teori tentang keuangan, teori tentang SDM ya. Termasuk misalnya rumus-rumus laporan keuangan, kalau kalian tahu rasio-rasio keuangan, nah itu termasuk pengetahuan ya yang sudah merupakan kristalisasi dari informasi yang beredar selama ini terkait dengan keuangan misalnya. Maka muncullah rumus-rumus rasio keuangan. Yaitu pengetahuan ya. Dan setelah pengetahuan ini direnungin, diresapin lebih dalam dengan pola pikir yang lebih mendalam lagi, itu kadang-kadang pengetahuan ini menjadi culture ya, menjadi culture atau budaya, pengetahuan yang diteruskan mungkin berabad-abad ke berpuluh-puluh keturunan. Nah itu bisa menjadi yang disebut dengan kebijaksanaan gitu ya, wisdom ya kan. Ya, kita tidak membahas lebih jauh sampai ke sana ya, karena banyak sekali juga hal-hal di dunia ini. Kalau kalian mau lihat contohnya sudah banyak ya. Contohnya misalnya gini, berpakaian yang sopan ya kan. Berpakaian yang sopan itu kan sudah menjadi culture, budaya ya. Mengapa harus berpakaian yang sopan? Apa manfaatnya? Itu semua sudah diturunkan mulai dari zaman manusia mulai berpakaian. Kalau zaman dulu kan manusia katanya tidak berpakaian. Saya tidak tahu juga ya, saya belum pernah lihat. Karena saya baru hidup berapa tahun. Jadi, dulu manusia tidak berpakaian. Nah, tapi kemudian budaya mulai berubah. Akhirnya manusia berpakaian, kemudian
berkembang, pola-pola tren fashion sampai saat ini ya. Nah, itu semua sudah menjadi sejenis culture ya. Sehingga tiap daerah punya pola pakaiannya sendiri. Nah, setiap negara punya pola pakaiannya sendiri juga. Itu contohnya mungkin ya. Oke, ini bicara mengenai piramida pengetahuan. Ada satu topik yang sangat erat dengan pengetahuan, yaitu knowledge management. Ini topik yang juga menjadi pusat riset saya. Kalau Bapak Ibu dosen dan adik-adik lihat di akun Google Scholar saya mengenai data riset saya, itu hampir semua judul penelitian saya itu ada kata knowledge management-nya atau knowledge sharing, knowledge transfer ya, karena memang sekitar 10 tahun terakhir fokus riset saya di sini, KM ya, knowledge management. Bagaimana kita mengelola pengetahuan dalam organisasi, intinya seperti itu. Mulai dari menciptakan, menggunakan, membagikan ya, menyimpan pengetahuan, kemudian membagikan dan memanfaatkan pengetahuan, itu fokus riset yang saya lakukan terkait dengan KM ya. Kalau dulu ya itu tadi sumber daya bisnis, kan orang banyak bicara dulu finansial, material, SDM ya. Ternyata di dalam organisasi ada kalau dibilang tadi information adalah salah satu sumber daya bisnis, maka lebih tepatnya sebenarnya adalah bagaimana mengelola pengetahuan dalam bisnis itu sendiri. Itu yang disebut dengan knowledge management. Oke, ini pengantar mengenai tipe-tipe accounting. Saya pikir mahasiswa juga sudah mendapatkan ya topik ini. Mulai dari mata kuliah pengantar akuntansi, biasanya diberikan di semester 1, paling lambat semester 2 ya. Ada pengantar akuntansi, pasti ada penjelasan lebih detail mengenai accounting ya. Accounting ada 2 tipe utama, yaitu financial accounting, managerial accounting. Financial accounting saya lebih biasa sebutnya dengan hard skill ya, hard skill. Kemudian managerial accounting ini lebih bersifat soft skill ya, karena financial accounting ini bicara hal-hal real, pencatatan terhadap hal-hal yang real terjadi di dalam cash flow, aliran uang di dalam bisnis ya. Jadi dia lebih bersifat hard skill, bagaimana proses pencatatan semua transaksi yang terjadi di dalam bisnis. Kemudian setelah dicatat, dipresentasikan dalam berupa laporan keuangan, nah, itu financial accounting. Kemudian managerial accounting ini memanfaatkan semua data dan informasi yang sudah dirangkum oleh financial accounting ini ya, kemudian mengolah informasi yang ada tersebut untuk proses pengambilan kebijakan dalam bisnis, itu managerial accounting. Ya, ini 2 tipe utama yang dibedakan di dalam proses accounting dalam organisasi bisnis. Kalau dalam aplikasinya akan lebih banyak lagi ya, nanti ada budgeting ya, penganggaran, kemudian akuntansi biaya, kemudian akuntansi yang lainnya lagi, itu ada banyak tipe lagi yang lainnya, itu terkait dengan teknis operasional di dalam. Oke, kemudian financial management. Nah, di dalam usaha bisnis skala kecil ya, biasanya accounting dan financial management ini menjadi satu. Ini pengalaman saya ya, melihat organisasi bisnis kalau yang skala kecil bahkan sampai menengah mungkin ya, accounting dan financial management ini masih menjadi satu bagian yang biasanya malah tidak ada perbedaannya gitu dalam satu bagian ini ya. Pokoknya ngurusin semualah accounting dan laporan keuangan dan bagaimana proses pengelolaan keuangan dalam bisnis. Nah, itu menjadi satu bagian. Tetapi dalam perusahaan yang skala menengah ke atas ya, biasanya ini 2 bagian ini sudah dipisah. Dan kita di dalam mata kuliah bisnis dan manajemen pasti diberikan 2 topik ini secara terpisah karena memang ini berbeda ya. 2 topik ini sebenarnya sangat berbeda. Memang sama-sama sangat erat hubungannya dengan uang, ya, sangat erat hubungannya dengan uang. Tetapi ini proses yang berbeda, sangat berbeda ya. Jadi mahasiswa harus tahu
accounting dan financial management itu sama-sama ngurusin uang, tapi pada hal yang berbeda. Ya. Nah, kalau financial management itu bicara hal yang lebih general lagi. All the activities concerned with obtaining money and using it effectively. Jadi kalau di dalam akuntansi itu mereka lebih ke pencatatan. Orang-orang accounting itu tidak terlalu memusingkan bagaimana perusahaan mendapatkan uang, tapi mereka memang menjaga supaya uang perusahaan itu tetap berputar, tetapi mereka tidak punya tanggung jawab untuk memikirkan bagaimana perusahaan ini supaya uangnya bisa berputar gitu ya, secara manajerial. Nah, itu lebih banyak ke financial management. Karena untuk memikirkan cash flow perusahaan secara general, secara menyeluruh, maka itu harus memahami proses bisnis yang sangat lengkap. Ya, dan di situ financial management berperan, ya, mulai dari marketing, produksi, marketing, ya, distribusi, ya, itu semua harus diperhitungkan di dalam proses financial management. Ya, jadi bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan atau uang masuk dan bagaimana memanfaatkan keuntungan ini secara efektif. Nah, inilah yang disebut dengan financial management. Oke. Jadi sangat berbeda sebenarnya posisinya dengan accounting tadi. Nah, mungkin yang beririsan tadi adalah yang namanya managerial accounting tadi ya. Nah, ini ada posisi managerial accounting ini memang sering beririsan dengan financial management. Tetapi di perusahaan biasanya tetap dipisah juga. Ya. Kadang juga ada juga yang banyak digabung juga. Itu tergantung seperti saya bilang tadi, salah satunya yang paling mempengaruhi adalah skala ukuran perusahaan. Kita lanjut ya. Kalau di dalam perusahaan, contohnya kalau kita bicara financial management, maka yang paling simpel contohnya adalah bagaimana perusahaan mengatur ya kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang dalam proses keuangan perusahaan. Ya jangka pendek kalian seperti di video sudah ada saya sebutkan ya, hal-hal yang terkait dengan daily operation ya, day by day operation ya. Operasi dari hari ke hari, ya, operasi harian itu terkait dengan misalnya cash flow, ya, produksi berapa banyak, ya, stok barang harus berapa banyak, biaya-biaya bulanan, ya, kemudian biaya-biaya promosi jangka pendek, ya, promosi rutin, ya, kemudian hal-hal darurat misalnya kecelakaan kerja, nah itu adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam jangka pendek. Kalau jangka panjang ini ya salah satunya contoh ekspansi bisnis kan. Ekspansi bisnis ya, buka cabang, ya akuisisi, pendanaan jangka panjang ya. Atau penggantian mesin-mesin besar. Itu yang terkait dengan hal-hal jangka panjang. Nah, dalam manajemen keuangan atau financial management, hal-hal tersebutlah yang biasanya dikelola oleh bagian ini. Ya, mereka memperhitungkan itu semua, kemudian menyampaikannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan perusahaan. Oke. Nah, di dalam buku ini juga ada disampaikan beberapa prinsip utama sumber pendanaan organisasi ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pola pembiayaan organisasi saat ini sudah sangat berubah banyak dibandingkan dulu ya. Dulu itu yang paling modern adalah beberapa ini ya sekitar mungkin 2 dekade, 20 tahun yang lalu ya. Atau sampai 10 tahun yang lalu lah ya. Pola pembiayaan paling modern adalah dengan saham. Saham yang di-go public-kan ya. Yang ditawarkan ke masyarakat luas ya. IPO ya, initial public offering. Jadi menawarkan permodalan saham itu terbuka untuk masyarakat luas, itu adalah pola pembiayaan paling modern yang ada di dalam pola bisnis sumber pendanaan perusahaan. Tetapi saat ini sudah banyak sekali berubah ya, banyak sekali pola-pola baru. Mungkin kalian juga pernah dengar ada istilahnya misalnya angel investor. Nah, saya tidak tahu apakah pernah dengar istilah tersebut kalian, angel investor ya. Angel investor itu kalau diterjemahkan apa ya? Investor malaikat gitu ya. Malaikat, angel itu apa? Angel itu malaikat. Nah, ya kan? Jadi investor yang malaikat ini yang seperti apa? Ya. Berarti kalau malaikat itu kan baik hati gitu ya. Jadi investor yang baik hati.
Nah, dan tren ini berkembang, salah satu yang paling berkembang juga adalah angel investor. Kalau gambaran simpelnya tuh angel investor tuh orang-orang yang memang punya dana berlebih ya. Orang-orang yang punya dana berlebih dan mereka biasa ikut kontribusi dalam mengembangkan sebuah bisnis dengan mengikut sertakan dana dia yang berlebih itu sebagai modal di bisnis-bisnis kecil ya. Jadi angel investor ini banyak ditemui tentu dalam bisnis-bisnis yang kecil yang sedang bangun. Ya, itu namanya angel investor. Ini adalah pola-pola permodalan sekarang. Kemudian satu sumber pendanaan juga yang paling utama dalam perusahaan tentu adalah penjualan. Ini sampai saat ini ya. Tapi kalau kalian mau tahu ya, ada perusahaan-perusahaan tertentu yang bisnis tertentu yang mereka tidak mengutamakan kepenjualan. Kalian bayangkan ya bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan ataupun perputaran uang kalau tidak mengandalkan penjualan. Ya, tapi ada bisnis-bisnis seperti itu. Mungkin kalau saya bisa beri contoh ya. Satu itu yang paling simpel itu apa ya? Misalnya perusahaan-perusahaan yang non-profit. Perusahaan-perusahaan non-profit itu misalnya gini, perusahaan-perusahaan yang punya visi misi tertentu. Ya, misalnya ada perusahaan yang membuat membuat kayak kerajinan tangan, kerajinan pernak-pernik perhiasan ya. Saya coba carikan sebentar di website ya. Nah, ini contohnya misalnya mereka memang menjual produk ya. Mereka menjual produk, tetapi mereka tidak mengandalkan produk hasil penjualan itu sebagai sumber penghasilan ya. Banyak sumber-sumber pendanaan lain yang menjadi sumber keuangan bagi perusahaan mereka. Misalnya ini, kalian mungkin pernah, kalau ada yang pernah dengar ya, namanya 4Ocean. Nah, ini 4Ocean ini dia menjual produk ini berupa misalnya kayak ini gelang-gelang ini ya, ataupun alat makan ini ya. Ada sedotan juga ini, sedotan. Nah, terus ada botol minum ya. Nah, kalau kalian mau tahu hasil produk ini diolah dari sampah-sampah limbah plastik yang ada di lautan ya. Jadi mereka itu mengumpulkan limbah-limbah plastik yang ada di lautan itu sebagai sumber bahan bakunya. Ya, kemudian mereka olah itu menjadi barang-barang unik gini ya untuk bersifat lebih ke ini ya, perhiasan ya. Nah, perhiasan misalnya untuk digelang di tangan gitu ya. Nah, tentu mereka kalau dibilang mengandalkan penjualan ini saya sih tidak terlalu yakin ya penghasilannya seperti apa. Tapi kalau kita mau tahu mereka mengkampanyekan yang mereka kampanyekan utama adalah bagaimana menjaga terumbu karang di laut itu tetap terjaga dengan mengurangi limbah-limbah yang ada di lautan. Nah, itu yang perlu kita tahu bahwa ada pola-pola bisnis seperti itu saat ini. Kemudian ada juga contohnya yang perusahaan yang membuat penerangan dari energi matahari, ada juga ya. Nah, mereka sangat mengandalkan kerjasama dengan pemerintah. Ada perusahaan itu didirikan kalau nggak salah itu apa ya namanya? Saya lupa nama bisnisnya. Jadi mereka memproduksi lampu-lampu energi matahari. Strategi mereka mendapatkan cash flow atau perputaran uang adalah dari subsidi pemerintah untuk produksi barang mereka. Mereka tidak mengandalkan penjualan penjualan produk mereka, tetapi kampanye mereka untuk mendorong pemerintah menggunakan energi ramah lingkungan dan bisa menerangi atau menyediakan listrik sampai ke daerah itu adalah yang mereka kampanyekan. Karena banyak di dunia ini ya, belahan-belahan dunia ini banyak perusahaan-perusahaan, banyak daerah yang masih belum terakses oleh listrik.
Kemudian ada lagi contoh bisnis ya yang juga memang mereka punya produk, tapi tentu mereka punya kampanye yang lain yang lebih penting. Ada misalnya yang membuat sepatu. Kalian pernah dengar nggak? Ya, sepatu yang bisa tambah besar mengikuti apa namanya? Mengikuti ukuran penggunanya. Pernah dengar nggak? Nah, tuh kan. Nih, ada namanya shoes ya. Shoes apa ya? Nama ini apa ya? Jadi sepatu ini bisa ukurannya tuh bisa tambah besar, tambah kecil gitu ya. Nah, produsen sepatu ini sebenarnya mereka menjual sepatu ini tujuannya untuk menyediakan alas kaki ya untuk anak-anak di Afrika. Itu banyak yang selama ini mereka tidak peduli dengan kesehatan alas kakinya, sehingga mereka tuh banyak yang cacingan gitu ya. Cacingan karena ya alas kakinya itu tidak memadai. Shoe that grows. Nah, namanya ya, nama produknya ini Shoe that grows. Itu perusahaan ini menciptakan produk yang bisa sampai 5 ukuran. Oh, bayangkan ya kalau 5 ukuran tuh bisa berapa tahun. Dan di sini juga dibilang sustainable, vegan friendly, artinya sepatu ini tidak mengandung kandungan hewan, kemudian water friendly, anti air. Bayangkan ya, jadi produk-produk ini mereka kampanyekan. Kalau dibilang mereka mendapatkan untung besar dari produk ini sih tidak ya, tetapi mereka bisa mendapatkan pendanaan dari kampanye yang mereka lakukan, misalnya dari support sumbangan dari yayasan ya. Seperti kalau kalian tahu yayasannya Bill Gates itu ya, orang kaya itu, dia banyak menyumbang ke perusahaan-perusahaan yang mengembangkan produk-produk sejenis ini gitu ya. Jadi mereka ikut kontribusi gitu untuk operasional perusahaan, untuk menggaji karyawan. Nah, itu banyak berdasarkan sumbangan-sumbangan dari yayasan maupun dari pemerintah. Kalau mereka mengandalkan penjualannya saja ya mungkin sepatu seperti ini tidak bisa bersaing dengan sepatu-sepatu lain yang mungkin harganya lebih murah atau barangnya lebih berkualitas. Itu banyak produk-produk lain yang sejenis. Tetapi ide yang mereka kampanyekan inilah yang membantu operasional mereka dari subsidi-subsidi sumber pendanaan lain. Nah, ini adalah tren bisnis masa depan seperti ini. Ya, sehingga kalau kita ingin mengembangkan bisnis ya, maka salah satu yang paling penting tentu adalah ide. Sekarang adalah ide. Ya. Kita bicara ide ya. Kalau bicara keuntungan itu sudah urutan nomor 2 ya sebenarnya, atau bahkan keberapa. Tetapi yang paling penting sekarang adalah ide. Ide bisnis kita ini bisa memberikan dampak yang baik atau tidak bagi masyarakat. Karena kalau kita bicara bisnis yang mencari keuntungan itu gampang sekali ya, bahkan tidak usah kuliah juga bisa gitu. Orang buat bisnis bisa dapat untung. Ya, pokoknya kamu jualan aja, produksi semurah-murahnya, tidak peduli bahan bakunya ini merusak lingkungan atau tidak, beracun atau tidak, pokoknya produksi semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya, itu kamu pasti untung bisnis. Kalau yang seperti itu sangat gampang, ya kan? Tetapi bagaimana membuat bisnis yang bisa berdampak bagi manusia dan lingkungan ya, dampak yang baik, itu yang menjadi tantangan bisnis di masa depan, dan itu adalah tren bisnis masa depan. Ya, saya mungkin sudah beberapa kali sampaikan, bisnis yang bisa bertahan di masa depan hanya bisnis-bisnis yang bisa memberikan dampak bagi lingkungan yang lebih baik, menciptakan sosial kehidupan masyarakat yang lebih baik. Itu adalah bisnis yang bisa bertahan di masa depan. Kalau bisnis sekedar mencari keuntungan, ya bisa diperhitungkan sesaat saja akan ditinggal orang. Kita sudah melihat banyak sekali contoh-contohnya, bahkan kasus-kasus perusahaan yang mengabaikan ya kelangsungan lingkungan hidup ya, mereka mendapatkan masalah dalam operasionalnya. Jadi kembali lagi ke slide kita, pola
pemodalan di dalam era bisnis sekarang itu sudah sangat banyak ya modelnya ya. Kemudian salah satu cara paling gampang juga dalam mendapatkan permodalan adalah dengan hutang ya. Modal dari hutang ya, hutang jangka pendek, jangka panjang itu ada, pilihannya banyak dan itu tersedia banyak sekali lembaga yang menyediakan. Salah satunya yang paling besar adalah dari bank ya. Dari bank. Dan kalau kalian tahu sekarang sudah berkembang juga banyak sumber pemodalan dengan hutang ini selain bank juga sudah ada. Dan tentu semua itu harus dipilih secara hati-hati ya. Karena banyak sekali kasus-kasus juga pola permodalan dengan hutang ini menjadi kasus yang sangat berat. Karena misalnya ketidakmampuan membayar, kemudian bunga yang sangat tinggi, kemudian ancaman-ancaman sampai ke ancaman jiwa gitu ya. Karena itu tadi, dengan ancaman kekerasan tadi ya, hal seperti itu harus hati-hati diperhitungkan dalam pengambilan permodalan. Dan ada sell of asset ya, ini adalah pola permodalan yang sangat terpaksa harus diambil mungkin kalau kondisi memang memaksa harus seperti itu. Misalnya kita menjual mesin kita, ya tentu mungkin tidak ada salahnya juga ya saat kita ingin menjual mesin yang lama kemudian upgrade ke mesin yang baru, itu juga menjadi pilihan yang sangat logis dalam pola permodalan bisnis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada Pak. Ya, silakan. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Dengan Paulinus. Ya, selamat pagi Paulino, silakan. Ya, ada pertanyaan soal investor angel apa? Angel investor. Ya, angel investor. Ya, ya. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak begini, di Indonesia ini kan banyak kejadian pejabat-pejabat korupsi. Oh iya, iya. Ya, korupsi kan. Banyak dana korupsi itu digunakan sebagai modal untuk usaha. Tapi dengan menggunakan nama orang lain. Kira-kira mereka itu angel investor atau bagaimana, Pak? Iya, iya. Ya. Oke. Terus ada ini satu lagi, Pak. Ya, ya. Soal yang tadi pemanfaatan teknologi dengan internet itu. Yang di awal Pak sempat singgung. Menurut saya begini, teknologi yang membuat pemanfaatan internet. Oh iya, iya. Yang internet. Menurut saya yang membuat Indonesia lambat bukan soal daerahnya yang pulau-pulau, bukan, tapi pembangunan yang terlalu terpusat ke Pulau Jawa, Pak. Ya, iya. Bahkan kita Indonesia Timur belum semua daerah merasakan 4G. Padahal sudah mau masuk dengan 5G. Masuk apa? Masuk dengan 5G, Pak, yang 5G. Oh, ya. 5G. Tapi Indonesia Timur belum semua merasakan 4G, Pak. Oke. Internet kita lambat, mahal. Biaya pengguna itu internet juga mahal, Pak. Iya. Kira-kira saran dari Bapak untuk memaksimalkan internet yang ada untuk sebagai wadah bisnis begitu, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, Paulinus, terima kasih, pertanyaannya sangat menarik. Kalau saya bisa menjawab khususnya yang kedua tadi ya, pertanyaannya, saya bisa jadi ini nih, saya bisa jadi menteri nanti. Saya akan coba jawab ya. Tapi sebelum itu saya mau buat ini polling nih. Pertanyaan Paulinus. Misalnya ya kan, dana korupsi digunakan untuk bantu investasi bisnis, ya kan? Nah, saya mau minta pendapat kawan-kawan semua. Apakah maka termasuk kita coba survei ya. Ini sangat menarik nih karena kita perlu meminta pendapat. Ini saya akan survei dan kalian kalau memilih tidak akan kelihatan siapa pilihannya apa, jadi tidak tahu. Nggak apa-apa, kita coba survei. Seperti saya bilang tadi, kita biasa menggunakan data ya. Silakan kalian coba nanti ikut pollingnya ya. Misalnya dana korupsi digunakan untuk bantu investasi bisnis, maka termasuk angel investor, apa itu ya? Pilihannya apa? Angel investor. Devil Pak. Devil apa? Devil koruptor.
Devil. Ya, tetap devil koruptor lah. Yang menjadi investor. Kita coba lihat. Terus saya tambah satu opsi pilihan. Tidak tahu gitu ya. Kita lihat pilihan kawan-kawan seperti apa. Ini menarik ya, karena kita perlu melihat pandangan dari sebagian juga kawan-kawan, siapa tahu ada yang punya pandangan berbeda. Menurut saya itu penting. Saya akan launching pollingnya, silakan kita coba ya. Kita coba coba minta pendapat 42 orang ini. Silakan, itu sudah saya launching. Bagaimana pendapat kalian? Kalau ada koruptor nih ya, uangnya kemudian digunakan untuk investasi, bantu misalnya di daerahnya nih ada kawan-kawannya atau saudara-saudaranya sedang memulai bisnis, dia sulit masukkan uang di sana, mungkin kalau ada untungnya dia dapat bagian gitu, nanti kalau tidak ada untungnya tidak apa-apalah, saudara sekampung gitu kan, atau saudara separtai. Ya. Ya, ini namanya juga survei. Karena memang sangat miris ya. Dalam waktu dekat 2 menteri kita dijadikan tersangka oleh KPK, tentu ini ada sesuatu yang sangat miris. Mereka adalah orang-orang atau bisa dibilang tangan kanan dari presiden. Ternyata seperti itu. Itu contoh pejabat yang korup, dan banyak sekali di Indonesia sepertinya sampai sekarang belum berhenti. Saya juga nanti kalau jadi pejabat belum tentu juga tidak korup. Kalau sekarang kan saya ngomongnya santai aja kan, karena bukan pejabat. Kalian jangan kira nanti saya saat jadi pejabat pasti tidak korup, belum tentu. Tergantung yang menguasai saya angel atau devil. Ya. Ya, kita hanya bisa berpendapat seperti itu. Oke, ini sudah beberapa belas orang memilih. Sepertinya pilihannya dominan pada satu pilihan ya. Kalian nanti lihat pilihannya apa. Silakan yang lainnya masih ditunggu dari 41. Saya pikir pakai handphone bisa, pakai komputer juga bisa ini ya. Kalau yang masih belum pernah polling mungkin agak bingung mana nih pollingnya. Saya juga tidak terlalu tahu nih tampilannya kalau di handphone apakah langsung muncul, tinggal klik. Oke, sudah berapa persen? Sudah 40% lebih. Masih ditunggu supaya tidak terlalu lama. Oke, sudahlah ya, kita tutup aja sementara. Ini mewakili. Saya anggap mewakili sudah ya. Oke, ini hampir 50% lebih. Tunggu 50% lebih. Satu orang lagi mungkin 50% lebih, atau 2 orang lagi. 2 orang lagi paling enggak 50% lebih nanti. Silakan. Ya, 2 orang lagi. Ya, 2 orang lagi, 1 lagi. Saya akan tutup pollingnya. Ada lagi yang mau polling, silakan. Saya nggak tahu nih, separuh kayaknya belum polling nih, apakah bingung mencari tombol pollingnya di mana atau gimana? Udah ya, ini pas 50% yang polling. Saya end pollingnya. Dan saya akan share result ya. Oke, kalian bisa lihat tuh hasilnya. Kelihatan ya? Jadi untuk siapa tadi? Paulus ya? Paulinus ya? Ya, ini. Iya Pak, Paulinus. Oke. Sementara terlihat respon dari kawan-kawan menyatakan ya tetap koruptor ya, bukan masuk kategori angel investor. Karena gini ya, kalau kita bicara definisi angel investor itu kan bicara orang-orang baik yang punya uang lebih ya. Kemudian mereka ikut kontribusi dalam membangun sebuah bisnis kecil dengan mengikut sertakan dana dia. Ya, risikonya kalau yang namanya investor itu adalah kalau perusahaan hilang, maka dia juga hilang uangnya gitu ya. Berbeda dengan kalau
apa namanya, debitur ya, orang-orang yang memberikan utang gitu ya, orang-orang yang memberikan utang, maka perusahaan itu mau bangkrut atau tidak bangkrut dia tetap harus bayar hutangnya kan gitu. Sementara kalau yang disebut dengan investor, maka potensinya adalah kalau perusahaan itu hidup dia dapat untung, kalau perusahaan itu hilang dia dapat buntung gitu ya. Nah, jadi tapi masih ada satu orang yang menganggap dia tetap angel investor ya. Walaupun uangnya hasil koruptor ya tetap angel investor. Ya, kalau ngomong definisi ini saya pikir kalian masuk akal, Pak. Hah? Saya pikir kalian masing-masing bisa menentukan lah ya. Dia termasuk angel atau devil investor, devil koruptor yang menjadi investor. Karena sekali lagi angel investor definisinya adalah itu. Ya, tentu kalau di dalam berbisnis, misalnya kita menerima pemodalan dari, jangankan angel investor ya, orang-orang yang beli saham aja. Kalian jangan pikir orang-orang yang beli saham di Bursa Efek Indonesia itu dengan uang yang halal ya. Jangan pikir semuanya pakai uang yang halal. Belum tentu. Ya. Karena uang yang halal ini kalau saya bilang siapa yang bisa tahu ya kalau selain dirinya sendiri pemilik uang dan yang maha kuasa kan begitu ya. Bahkan istrinya, suaminya pun belum tentu tahu tuh uang suaminya atau uang istrinya tuh uang yang halal, apalagi kita. Nah, jadi ini definisi, silakan kalian jawab sendiri ya. Ya tentu dia tidak masuk kategori yang bisa dibilang angel ya. Secara saya pribadi menilai ya dia bukan seorang malaikat lagi. Ya walaupun dia membantu bisnis kecil yang ada ya. Kalau dengan hasil korupsi itu kan sama saja bohong. Korupsi itu artinya dia mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Ya kan? Sesuatu yang bukan menjadi hak dia, menjadi hak pihak lain. Haknya negara kah, haknya rakyat yang lain dia ambil, kemudian dia pindahkan ke tempat yang lain, itu tidak termasuk kategori seorang angel menurut saya ya, seorang malaikat. Malaikat ini seorang atau sebuah ya? Angel, malaikat itu kan di atasnya manusia. Nah, kalau dibilang seorang nanti malaikatnya turun dong. Itu istilah saja ya. Jadi gitu ya Paulinus ya jawabannya ya. Asik kan cara menjawabnya? Yang pasti Ya. 80% kalian juga menganggap ya tetap dia dianggap sebagai koruptor yang tidak layak menjadi seorang malaikat. Ada juga yang bilang tidak tahu. Ya. Oke, yang kedua pertanyaannya tadi bicara mengenai pembangunan yang tidak merata dan ini sangat terkait dengan penelitian S2 saya. Tesis S2 saya itu menggunakan sistem dinamik, melihat angka kemiskinan di Indonesia dan bagaimana caranya meningkatkan kemakmuran masyarakat di Indonesia. Dan kalau kalian mau tahu hasilnya ya, salah satu faktor utama yang paling penting adalah memeratakan pembangunan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Waktu itu saya pecah variabelnya yaitu pemerataan pembangunan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Itu salah satu variabel utama saya dan saya dapatkan memang itu sangat signifikan berpengaruh ya, bahwa untuk bisa mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, maka salah satu faktor utama selain yang utama juga adalah bantuan sosial yang harus diberikan oleh pemerintah. Itu hasil penelitian saya tahun 2006 ya. Nah, dan waktu itu memang terlihat kebijakan pemerintah ini mirip-mirip sejalan dengan hasil penelitian saya. Bansos ya, pemerintah waktu itu banyak ya memberikan bantuan sosial berupa berbagai macam bentuk, subsidi sekolah, ya bantuan orang miskin dan lain-lain. Itu salah satu memang hasil penelitian saya menunjukkan data seperti itu, harus ada bansos itu. Kemudian yang kedua adalah pemerataan pembangunan Indonesia Timur dan Barat. Dan itu sampai sekarang pemerintah memang masih sulit melakukan ya. Tetapi yang pasti kita bisa melihat lah ya, sebenarnya kita bisa melihat niat maupun kemauan dari pemerintah ya, baik itu sedikit atau banyak, kita berusaha melihat ada nggak niat itu gitu ya. Nah, kalau saya pribadi menilai sih lumayan ada ya. Pemerintah yang mulai era kapanpun saya lihat konsep itu selalu mereka adakan.
Intinya pembangunan di luar Jawa harus mulai digiatkan, ditingkatkan, ya itu dari dulu selalu ada. Kalau realisasi di lapangan ya seperti saya bilang tadi, ya kalau kita mau bandingkan secara geografis ya pertama Indonesia ini secara lautan sudah tidak mudah, ya. Karena yang namanya fiber optik itu berupa kabel ya. Kalau kita menggunakan jaringan internet itu tidak terlalu maksimal kalau masih menggunakan yang non fiber optik itu sampai sekarang masih terbukti bahwa fiber optik itu jauh lebih canggih ya untuk kekuatan jaringannya termasuk untuk menghasilkan yang namanya 4G tadi tetap harus ada didukung dengan fiber optik di bawah laut dan itu tentu sangat tidak mudah ya. Nah, kalau kita bicara pemerintah niatnya belum terlalu besar ya sulit mengukur ya. Kalau saya pribadi sulit mengukur niat mereka seberapa besar itu. Sampai sekarang memang kelihatan pembangunan masih belum merata. Saya soalnya 14 tahun di Pulau Jawa ya, dan saya separuh hidup saya itu di Pulau Jawa dan separuh hidup saya itu juga di luar Pulau Jawa. Jadi kalau mau dibilang paling paham itu sudah saya termasuk yang paling paham. Karena saya bisa membedakan betul-betul harga internet di Surabaya dengan di Kalimantan itu berapa memang terasa. Ya, harga internet di Surabaya waktu itu ya, berapa tahun lalu saya bandingkan. Di Surabaya itu untuk paket IndiHome misalnya ya, itu 100.000 lebih atau 200.000 lebih itu sudah bisa dapat IndiHome. Kalian kalau mau tahu di Kalimantan tuh 500.000 lebih, hampir 600 itu yang paling murah. Jadi 2-3 kali lipat harga internet ya untuk mendapatkan kecepatan yang hampir sama dengan di Jawa antar Kalimantan. Jadi saya tahu tadi Paulinus sampaikan harga internet yang sangat mahal ya. Memang sama, Kalimantan juga begitu. Di Maluku juga begitu. Dan mungkin di sana lebih mahal lagi ya karena lebih jauh di ujung timur sana. Nah, ini tantangan berat ya. Ya, tentu kita berharap ke depan akan lebih baik ya dengan pemerintah. Karena semua kekuatan yang ada itu kan di pemerintah. Kita sebagai masyarakat ya tugasnya mengingatkan, menyindir-nyindir ya, tentu dengan data. Ya, misalnya data survei begini kan. Kamu mau korupsi berapa banyak pun kamu sumbangkan tetap aja kamu devil koruptor. Ini hasil survei Pak, devil koruptor nih. Dan jadi tidak layak dibilang angel investor. Ya, namanya manusia ya begitulah ya. Di luar berkoar-koar, ini nanti saya jadi anggota dewan, saya akan pro rakyat. Sampai di dalam korupsi. Saya kalau menjabat nanti jadi wali kota, saya akan bangun ini itu, bangun itu. Ternyata bangun rumah sendiri. Biasalah begitu ya namanya. Tapi kalian harus tahu ya, banyak di antara mereka tuh yang memang punya niat benar di awal. Banyak koruptor-koruptor yang masuk dengan idealisme yang benar itu. Orang-orang suci memang benar mereka itu ingin mengabdi untuk rakyat. Sampai di dalam nggak tahan godaan aja saya pikir ya. Makanya saya bilang kalau nanti saya jadi pejabat ya jangan berharap saya tidak korupsi ya. Nah, pasrah aja gitu loh. Kalau tidak korupsi ya bersyukur kalian. Kalau saya korupsi ya wajar aja lah Pak Didi korupsi ya. Namanya juga pejabat. Jadi jangan terlalu berharap lah dengan semua pejabat, intinya seperti itu. Kalau mereka berkarya bagus ya bagus. Kita kasih apresiasi apa adanya. Kalau mereka korupsi ya doakanlah semoga dia di tahanan bisa bertobat. Santai kan? Hidup itu begitu saja, jangan terlalu dipusingkan. Ya, ya. Orang-orang bilang apa yang paling parah? Siapapun wali kotanya ya saya tetap harus kerja keras, gitu kan? Siapapun presidennya ya saya tetap harus kerja keras. Saya tidak kerja tidak makan. Presiden mana kasih saya makan? Itu istilah-istilah keras yang disampaikan oleh warga masyarakat yang sudah apatis, istilahnya apa ya? Ya sudah tidak terlalu peduli lah. Gitu. Apalagi lihat kondisi mungkin puluhan tahun Indonesia selalu begini-begini saja. Itu ya mungkin Paulinus ya. Pokoknya nikmati saja hidup kita dengan tetap semangat. Saya pikir itu yang paling penting. Ya. Masih ada yang kurang, Pak? Ya, apa itu? Memang memaksimalkan ya kondisi jaringan untuk usaha mungkin, Pak. Oke. Misalnya mau buka apa? Toko-toko online atau apa, Pak. Dengan kondisi jaringan yang ya pas-pasan gitu ya. Ya, buruk. Ya, itu menjadi tantangan yang sangat berat memang. Betul. Kita di Indonesia memang jaringan internet belum bisa merata ya. Tentu kalau misalnya di daerah-daerah
ingin mengembangkan bisnisnya ke pemanfaatan teknologi internet, itu memang sangat akan mungkin banyak yang terhambat ya. Kondisi seperti itu memang realitas yang ada. Ya, kita sekali lagi ya bisa berharap saja pemerintah bisa menyediakan akses internet yang lebih baik ya. Kita mungkin bisa menyuarakan lewat forum-forum, diskusi ya dengan pejabat-pejabat daerah. Kalian khususnya misalnya mahasiswanya adalah satu kesempatan. Biasanya kan ada forum-forum musrenbang, misalnya musrenbang musyawarah rencana pembangunan misalnya di daerah, itu mahasiswa biasanya diundang juga, atau pertemuan dengan perangkat kepala daerah, biasanya ada juga perwakilan mahasiswa. Itu sebenarnya satu contoh ya, wadah-wadah di mana kita bahkan kalau misalnya aktif di himpunan mahasiswa itu juga bisa menyuarakan. Jadi kalau kita ingin berdemo, misalnya demo sampaikan apresiasi. Ini kenapa di sini, kenapa kita biaya internet bisa 3 kali Jawa, itu kan jelas sekali. Silakan sampaikan itu. Karena kalau tidak ada bersuara, ya mungkin di Jakarta itu nggak ada yang dengar dan jangan-jangan nggak ada yang tahu. Kita mana tahu presidennya tahu nggak harga speedy IndiHome di Tual Kalimantan tuh dengan di Jakarta itu perbandingannya gimana? Presiden tahu nggak kira-kira? Belum tentu tahu. Ya. Presiden belum tentu tahu harga selisih IndiHome itu gitu. Nah, di situ mungkin kita bisa bersuara lewat sosial media misalnya kan, penting disampaikan dengan bahasa yang sopan daripada nanti diciduk. Sekarang hati-hati ya di sosial media, boleh menyampaikan apresiasi, gunakan bahasa yang sopan, tidak menuduh, tidak hoax, karena kalau tidak ya siap-siap diciduk. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan ya, Paulinus ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Sip. Ada lagi pertanyaan, silakan. Oke, ini saya end ya, stop share ya hasilnya. Baik, untuk semuanya, saya pikir topik kita sampai di sini ya. Topik kita sampai di sini, sesi ini, pengantar bisnis dan manajemen semester ini, kita sudah berusaha sampaikan semua materi, dan mata kuliah ini juga kami berikan di mahasiswa kami di Batam, di UFOS, sama materi saya juga sampai di sini, persis slide ke-15, sesi ke-15. Ya, walaupun kita kemarin sempat libur 1 kali, pada hari apa itu lupa saya, ada libur ya. Tetapi semua materi berhasil saya sampaikan, tim dengan Pak Trio kita sampaikan berhasil selesai, materinya sama persis dengan yang saya berikan untuk mahasiswa di sini. Artinya kita berusaha menyampaikan materi selengkap mungkin. Nah, kalau penerimaan di mahasiswa masing-masing tentu sudah berbeda-beda. Saya lihat dari nilai-nilai tes, kuis, dan UTS ya. Di Tual sana juga ada yang hampir sempurna nilai kuisnya, saya salut ya. Artinya mahasiswa di Batam maupun di Tual saya pikir sama saja, kualitasnya sama saja. Ada yang mampu mengikuti dengan maksimal, ada yang mengejar sedang-sedang, ada yang ngos-ngosan ngejar materi. Ya, sama saja di sini juga begitu. Ya, ada yang mungkin tidak sanggup mengejar materinya, aduh tidak sanggup Pak nonton videonya, banyak sekali kuisnya, pusing saya ngerjainnya gitu ya. Belum lagi internet ngadat-ngadat. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga tetapi yang bisa mengikuti dengan baik semua kuis dikerjakan, nilainya bisa maksimal. Dari Tual sana juga ada mahasiswa seperti itu, saya evaluasi kemarin. Ya, intinya kita berusaha berikan yang terbaik. Ya. Tentu dari kalian mungkin punya pendapat-pendapat. Nah, pada sesi ini juga saya mohon kesan-pesannya ya. Sebelum kita menutup perkuliahan ini, berkenan mungkin ada perwakilan dari mahasiswa, dan Bapak Ibu dosen juga silakan kalau ada, khususnya dari mahasiswa dulu, silakan minta tolong menyampaikan pesan-pesannya, karena ini kita rekam ya juga, video ini juga kita ada rekam, jadi ini sebenarnya kesempatan kalian juga untuk bicara ya. Video ini kita rekam dan saya akan masukkan di YouTube, dan link itu akan dilaporkan ke pemerintah soalnya, ke Dikti di Jakarta.
videonya akan saya upload setelah kuliah selesai, kalian bisa nonton juga. Jadi silakan bersuara. Ini kesempatan nih untuk kawan-kawan khususnya yang virtual. Ya. Iya, Pak. Apalagi kita bicara mengenai information technology ini ya, sarana informasi dan teknologi, maka ini kesempatan kita untuk bersuara, menyampaikan, dan selain itu juga kalian sampaikan pesan-pesan pelaksanaan perkuliahan ini. Tentu kita berharap saran masukan. Ya, kita berharap saran masukan. Kalau pujian-pujian saya pikir tidak terlalu penting ya. Boleh WA saja ke saya kalau pujian-pujian ya. Kalau mau pujian di video ini juga boleh sedikit-sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Nanti saya bisa melayang-layang. Kita lebih memerlukan saran dan masukan, itu yang paling penting ya. Nah, silakan. Dan mungkin kesan-kesan juga, kesan-kesan kalian selama mengikuti ini. Kalau yang saya dengar kan ini adalah pertama kali kita full belajar online kan. Tentu ada kesan-kesan dan pesan-kesan khusus yang kalian mungkin bisa sampaikan. Ya, oke. Ya, boleh kita mulai ya. Silakan siapa yang mau duluan? Iya, Pak. Oke, Jackson ya. Silakan Jackson. Terima kasih sudah bersedia, Jackson. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Pak. Ya. Yang sudah di sini saya menyampaikan sedikit dengan kesan dan pesan saya kepada Pak Didi. Oke. Dan sebelum saya masuk di pesan saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah beberapa bulan ini yang sudah Pak memberikan pengalaman, yang sudah memberikan materi kepada kami. Di sini saya dari kampus Tia Umat semester 1 jurusan pembangunan. Beberapa hari yang kami beberapa bulan ini kuliah ini memang sangat penting untuk kami. Kalau teman-teman yang lain itu saya tidak tahu sama sekali, tapi saya sendiri itu memang sangat bersyukur kepada materi-materi Bapak. Dan satu hal lagi yang saya mau menyampaikan atau yang saya mau menyampaikan kepada Bapak. Kalau tahun depan juga kita mengikuti kuliah daring, harus jaringan harus baik dengan lampu-lampu, karena di sini kalau di Maluku ini masih gangguan dari jaringan atau lampu. Biasa kami mengikuti e-learning kuliah daring ini, lampu agak mati atau jaringan yang agak terbaik, Pak. Ya, sampai di sini apa yang saya menyampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik. Oke, terima kasih Jackson sudah memberikan kesannya sangat luar biasa. Ini terekam ya. Semoga nanti dari Dikti bisa melihat bahwa kalau masalah mengikuti sebenarnya saya pikir memang semua mahasiswa bisa, selama sarana dan prasarana sangat mendukung, itu akan sangat lancar harusnya ya. Baik, Jackson. Mantap. Berikutnya silakan, siapa lagi yang berkenan memberikan saran dan masukannya? Saya, Pak. Ada saran, Pak. Oke, Paulinus. Silakan, Paulinus. Saran bagi viewers untuk kalau ada kegiatan seperti ini lagi, linknya benar-benar siap diperbaiki supaya tidak error seperti kemarin. Terus saat menjawab kuis, itu kan saat mencoba kuis, jawabannya bisa dilihat mana yang benar dan salah. Dan bisa dicoba kembali. Menurut saya itu tidak akan membantu. Iya. Iya, Pak. Saran dari saya. Baik. Terima kasih. Mantap, Paulinus. Itu saya tuh baru sadar setelah kuis berapa ya. Jadi setelah kuis berapa itu jawabannya yang benar salah itu akan muncul setelah Desember. Setelah akhir kuliah ya. Yang dulu awal-awal memang langsung muncul setelah jawaban. Tapi yang belakang-belakang ini jawaban benar, yang benarnya apa itu sudah, jawabannya yang benar sudah saya kunci itu. Oke, terima kasih Paulinus saran masukannya. Ya.
Oke, ada lagi? Silakan. Kawan-kawan yang lain. Siapa lagi? Sudah 2 cowok nih. Yang cewek ada nggak? Dari yang cewek. Oke. Nabila, halo. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainabila Haba. Asal kampus saya yaitu di Umil Tual. Di sini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Didi dan juga Pak Trio yang sudah bersedia untuk membagi pengalaman dan juga memberikan materi kepada kita semua yang dimana itu sangat bermanfaat bagi kita. Dan juga harapan saya sih semoga kedepannya kita bisa daring lagi atau bisa bertatap muka gitu Pak. Dan ya itu saja sih. Terima kasih Pak. Baik Jaina bilang terima kasih sama-sama juga. Tentu kita berpikir bahwa ini terkait tadi ya salah masukan Jaina Bila mengenai di masa depan akan ada lagi. Itu adalah salah satu opsi yang sangat dipertimbangkan. Walaupun bahkan gini ya, bahkan walaupun pandemi ini akan selesai, ya, misalnya nanti benar-benar hilang besok gitu ya, virusnya hilang, metode belajar online ini akan tetap ada. Saya pikir ya, di masa depan itu harus tetap ada, dan ini adalah metode belajar masa depan. Kita tidak bisa menghindari lagi bahwa metode belajar online ini harus tetap ada. Bagaimanapun caranya, mungkin dengan blended learning, artinya ada tatap muka di kelas, ya sebagian, kemudian materi juga disediakan online. Jadi mahasiswa itu tidak harus hadir di kampus, misalnya saat belajar, tidak harus, kalau dulu kan misalnya 14 kali harus datang di kampus, duduk di kelas gitu kan ya. Nah di masa depan saya pikir ini sudah harus ada perubahan. Sebenarnya saya juga sudah mengusulkan pola belajar seperti ini sudah 2 tahun yang lalu, karena pemerintah waktu itu juga sudah mengeluarkan satu surat mengenai blended learning, ya. Tapi memang tidak mudah kebijakan untuk dilaksanakan, ya. Jadi pola belajar seperti ini tidak akan bisa kita hindari di masa depannya. Waktu adalah kebahagiaan, orang bilang. Setiap waktu itu adalah kebahagiaan. Jadi manusia itu pada dasarnya ya tidak senang untuk dibatasi oleh waktu gitu ya. Artinya apa? Belajar itu bisa dimanapun. Belajar itu tidak hanya waktu duduk di kelas. Ya, kalian belajar itu 24 jam bisa kalau kalian mau. Tentu ingat tidur ya. Waktu intinya bisa dimanapun, kapanpun. Itu yang kita harus adopsi pola pembelajaran di masa depan. Dan saya pikir akan tetap ada Jaina Bila ya. Kita harapkan, dan tentu kita juga berharap masih ada kelas nih dengan Tual di masa depan. Nah itu sih harapan kita juga ya. Mungkin nggak ya misalnya kelas online atau kelas-kelas informal misalnya ya yang tidak resmi tetap ada tatap muka online dengan kawan-kawan di Indonesia Timur, di kampus-kampus di pulau-pulau lain ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Kalau bisa join semua, kita baru bisa terasa Indonesianya. Ya kan? Selama ini kita duduk di kelas, satu kelas kita orangnya orang Tual semua. Nah, duduk di kelas di Batam, orang Batam semua. Kita tuh lama-lama bisa lupa kita di Indonesia. Ya, kalau sudah seperti ini kan, waduh saya di Batam nih mahasiswa, ada yang di Batam, ada yang di Tual, ada yang di Maluku, ada yang di Papua, Sulawesi, ini gabung semua di sini. Ini namanya Indonesia. Ya kan? Nah, ini namanya tol langit. Kalau programnya ada tol laut, ini tol langit, tol darat, semua mau dijadikan tol pokoknya ya. Tol udara. Nah, memang beginilah ya. Oke, Jaina Bila, thank you, terima kasih saran masukannya. Silakan siapa lagi? Sumbang saran untuk kita semua, kesan-pesan juga boleh. Oke, Paskalina. Mungkin ini Paskalina intinya speakernya dikecilin. Jadi kamu mungkin tidak perlu dengar. Kamu harus dengar ya, dengar dikit-dikit lah. Kalau ini feedback ya karena speaker kamu nyala. Nggak ada headset ya, headset.
Oke, Pak. Pak, itu TV. Coba TV dimatikan bisa. TV-nya. Tadi hasil. Ya, coba. Coba Pastelina. Mic-nya Pastelina. Oke, Pak. Harus pakai headset sebenarnya sih. Karena suaranya berputar di situ. Atau suaranya ini Pastelina, selama Pastelina ngomong, speakernya dikecilin. Jadi kita nggak ada ngomong juga. Kamu nggak perlu dengar suara saya. Coba suara speakernya dikecilin, volume speakernya dikecilin. Nah, coba setelah itu baru ngomong. Ini apa masih di mute? Mute-nya. Mic-nya dibuka dulu. Oh, sepertinya disconnect. Mute, masih kena mute. Pastelina masih kena mute. Saya astu. Unmute dulu ya. Ya, coba. Oke, Pak. Ya, speakernya dikecilin aja. Ya. Oke. Mohon maaf tadi kesalahan jaringan dan kesalahan suaranya. Perkenalkan, nama saya Pascalia Mihen. Saya dari kampus Tia Unar Tua. Pengalaman saya untuk mengikuti RPL begitu sangat baik dan sangat bermanfaat bagi saya. Karena saya bisa mengenal dosen-dosen dari luar kampus dan serta materi yang Bapak berikan sangat menarik bagi saya untuk kedepannya saya bisa berbisnis dengan perusahaan-perusahaan. Pesan saya itu semoga belajar RPL ini bisa berguna kedepannya lagi. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, Pastelina, terima kasih sudah memberikan kesan-kesannya. Ya, tentu kita berharap RPL program sejenis ini masih akan tetap ada, apapun namanya nanti ya, masih akan tetap ada dan bisa berkelanjutan. Karena jarak memisahkan kita kan ya, jarak kita terpisah ribuan kilometer. Satu-satunya cara ya dengan teknologi ini kita bisa ketemu langsung tanpa harus naik pesawat. Ya, tinggal online kita bisa langsung tatap muka, diskusi, ya, tukar pikiran. Nah, ini tentu adalah salah satu momentum yang sangat luar biasa pada era-era seperti ini ya. Saya bisa mendapatkan sharing pengalaman ya, bahwa di Maluku juga sama, ternyata harga internet dengan pengalaman saya di Kalimantan ya bisa 3 kali Pulau Jawa, itu saya nggak bisa lupa ya. Karena dulu di Kalimantan saya memulai bisnis juga sangat memerlukan internet. Bisnis kami dulu di bidang komputer di sana ya. Bayangkan bisnis komputer tanpa internet tuh rasanya kayak makan itu tanpa kerupuk. Ya, rasanya gimana gitu ya. Nah, jadi ya itu tadi, saya bisa merasakan bagaimana susahnya kalau mahasiswa di sana kesulitan akses internet. Ya, dengan adanya internet kita bisa mengembangkan pengetahuan kita itu berpuluh kali lipat lebih cepat. Kalian kalau mau tahu ya, Indonesia ini dibandingkan Amerika, yang teknologi tertinggal puluhan tahun, bukan cuma teknologi, bahkan pengetahuan pun kita bisa tertinggal 10 tahun. Contohnya gimana? Gini loh. Kalau kalian mau tahu buku-buku yang dipakai guru dan dosen di Indonesia yang dari Amerika itu banyak buku yang terbitan edisi 10 tahun yang lalu. Kalian bandingkan ya, bayangkan ya. Kalau seperti itu kapan kita bisa maju? Itu saya mengukurnya simpel seperti itu. Nah, kalau kalian lihat buku yang saya gunakan di sini,
Pride et al. Ini 2019 itu sudah lumayan lah ya. Kita menggunakan buku tahun lalu yang terbit tahun lalu. Pride et al. Yang kita gunakan ini buku yang terbit tahun lalu. Artinya kita sudah berusaha untuk mengejar ketertinggalan selama puluhan tahun ini ya dengan salah satunya internet gitu. Oke, Pascalina, terima kasih pesan-pesannya. Intinya seperti itu. Ada lagi, silakan yang lainnya. Ada lagi kesan-pesan? Siapa lagi? Saya, Pak. Satu orang lagi mungkin. Buat apa, Pak? Oke, ini siapa? Pascalina juga. Saya baru tahu ada 2 Pascalina nih. Silakan, Pascalina Temorubun. Terima kasih atas kesempatannya. Pascalina Kasmatikuk bareng itu. Perkenalkan, nama saya Pascalina Temorubun. Saya dari Universitas Umil Tua. Di sini saya mau berterima kasih kepada Pak Didi dan Pak Trio yang selama ini telah membina kami dalam kuliah daring. Di sini saya mau mengucap terima kasih karena berkat mungkin dari kuliah daring ini saya bisa mengenal dosen-dosen di luar kampus saya. Terus saya juga bisa mendapatkan informasi ilmu yang mungkin saya belum ketahui di sini. Saya bisa mendapatkan ilmu dari dosen dari luar kampus saya. Semoga dengan ini kuliah daring semakin bermanfaat ke depannya dan juga mungkin bisa membuka wawasan setiap siswa yang mahasiswa yang menerima kuliah daring ini. Baik, itu saja, sekian dan terima kasih. Baik, Mas Kalina, sama-sama terima kasih juga kita ya untuk semua mahasiswa juga sudah bersedia ya mengatur waktunya dengan baik mengikuti perkuliahan kita. Jadi kita sama-sama terima kasih juga atas partisipasi yang aktif dari semua mahasiswa. Ini adalah satu kebanggaan ya sebenarnya. Satu kebanggaan bisa join bersama kalian, bisa diskusi dengan jarak yang begitu jauh. Ya, kita bisa tukar pikiran, pengalaman. Saya juga mendapatkan insight ya. Insight ini pandangan, sekilas gambaran bagaimana kehidupan masyarakat di Tual. Nah, ya kan dari sharing begini saja saya sudah bisa merasakan seolah-olah saya sedang jalan-jalan ke sana. Ya, saya tidak naik pesawat tapi saya bisa jalan-jalan ke sana gitu ya. Ini satu pengalaman yang luar biasa. Semoga suatu saat bisa sampai ke sana ya. Memang belum punya kesempatan sampai ke sana. Seperti saya bilang tadi, paling timur saya masih sampai hanya di daerah Sulawesi. Daerah Tenggara, mungkin Sulawesi Tenggara sudah pernah pergi, daerah Kendari. Itu mungkin yang paling timur ya. Saya selatan juga sudah pernah. Kalau paling timur di Jawa itu daerah Bali. Kalau sampai ke Tual ini saya belum pernah membayangkan gimana saya caranya sampai ke sana. Terus ada kepentingan apa? Kalau orang-orang berbisnis tuh mungkin keliling Indonesia sering ya. Karena ekspansi bisnis lah, cari bahan baku lah, cari SDM mungkin ya. Kalau kita di dunia pendidikan nih, keliling Indonesia ini pasti terkait dengan program-program yang terkait dengan program kerja kita gitu ya. Semoga ada satu kesempatan bisa ketemu dengan 2 Pascalina yang ada di Tual. Ya kan? Bertatap muka langsung di sana dengan Paulinus dan kawan-kawan. Nanti kita ketemu di sana, ajak saya ke pantai ya. Duduk-duduk di pinggir pantai. Menikmati kata orang kan pantai timur Indonesia ini wilayah timur Indonesia ini sudah tak ada tandingannya ya, keindahannya selalu dibangga-banggakan. Kalau kita sering lihat di TV juga, biasanya artis-artis itu sering jalan-jalan ke TV. Sekarang di YouTube juga banyak ya video-video. Nah, ini mungkin kalian juga bisa gitu mempromosikan daerah kalian dengan YouTube. Salah satunya sampai sekarang sih YouTube yang lumayan ya. Mungkin satu saat akan keluar YouTube model baru. Ya, tapi sekarang ini sementara kita menggunakan YouTube, silakan. Ini satu peluang. Ya, sekali lagi juga terima kasih ya pokoknya atas kerjasamanya. Bangga sekali bisa ketemu dengan Pascalina dan kawan-kawan. Ya.
Kita berharap program sejenis ini akan tetap ada di masa depan dalam bentuk apapun. Intinya adalah adanya interaksi antara masyarakat di barat dan di timur itu lebih sering. Salah satunya memang yang paling memungkinkan adalah lewat dunia pendidikan. Itu ya. Oke, sip. Ada lagi? Mungkin tidak sempat semua ya, tidak sempat semua, waktu terbatas juga. Mungkin tidak bisa kasih semuanya. Silakan satu orang lagi mungkin kalau masih ada. Setelah itu kalau boleh dosen juga boleh. Setelah silakan siapa ini? Joyce ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya sampaikan terima kasih banyak Pak untuk ilmu dan pengalamannya, di mana kami banyak pengetahuan Pak, di mana kami belum tahu yang menjadi tahu. Intinya tetaplah bersama kami di tahun depan sampai baku dapat lagi di tahun depan. Sehat-sehat selalu ya Pak Didi sama Pak Tio. Terima kasih untuk ilmu dan pengalamannya. Sampai baku dapat. Pesan saya cuma coba Pak Didi sama Pak Tio perkenalkan kami dengan dosen-dosen yang lain. Kami ingin banyak yang lain. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Joyce, Bu Kubun, terima kasih juga sama-sama. Sama-sama kita doakan juga sehat-sehat juga untuk semuanya di sana ya. Terima kasih atas kesan-pesannya. Kita juga sangat berterima kasih. Intinya ada kesempatan seperti ini. Saya waktu memulai program ini terus terang ya berpikir ya paling ya berikan materi kuliah gitu ya. Sampaikan untuk mahasiswa gitu-gitu saja. Saya pikir mereka mungkin di sana pemahaman kemampuan untuk akses internet bagaimana kita juga tidak tahu, kita tidak punya banyak harapan ya. Tetapi setelah berjalan beberapa sesi ya kita melihat antusiasme yang luar biasa ya, semangat dan proses yang berjalan ini walaupun dengan mati lampu yang lumayan sering di sana, internet sering putus-putus, tapi semangat itu tetap ada, itu luar biasa sekali. Kita merasakan ya. Ya, kita merasakan itu luar biasa sekali. Bahkan ada yang sedang UTS itu pun akhirnya gagal UTS karena mati lampu dan internet, makanya kita sedang berusaha berpikir bagaimana caranya supaya nilai tetap bisa memadai dan lulus dengan baik. Intinya seperti itu. Sampai sekarang saya sampai bilang dengan Pak Trio, tolong diingatkan ini akhir semester nanti saat kita meramu nilai, ada mahasiswa yang sedang mengerjakan karena mati lampu seharian akhirnya gagal submit. Itu kita sangat memahami kondisi tersebut dan saya selalu ingatkan, Pak Trio minta tolong diingatkan nanti kita atur bagaimana untuk mahasiswa ini nilainya seperti apa. Itu tenang saja ya, adik-adik semua mahasiswa kita akan tetap perhitungkan sampai seperti itu ya. Semoga itu bisa menjadi nilai yang objektif untuk proses belajar ini. Artinya nilai kan tetap mengukur proses belajar. Dengan segala keterbatasan kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik. Oke, terima kasih Joyce dan kawan-kawan semuanya. Sama-sama Pak. Baik, mungkin itu ya. Mungkin saya minta tolong satu deh nih mahasiswa dari UFirst di Batam. Siapa yang join? Boleh satu orang deh sharing-sharing kesan-pesannya. Mahasiswa ini kan juga karena mahasiswa yang ikut ini kan juga bukan mahasiswa dari prodi bisnis ya. Mereka mahasiswa dari prodi yang lain. Jadi mungkin pertama kali juga ketemu dosen-dosennya dan metode belajar online seperti ini. Berkenan saran masukan, kesan-kesannya juga untuk kita dalam pelaksanaan ini. Boleh satu orang mewakili yang di UFirst siapa ya? Silakan. Satu mahasiswa siapa yang biasanya hobi menyampaikan kesan-kesan? Siapa yang mewakili? Boleh. Siapa aja nih yang ada? Silakan siapa? Atau saya tunjuk? Kalau ditunjuk kan lebih berdebar-debar, lebih baik menyerahkan diri.
Sebelum ditangkap, kata orang lebih baik menyerahkan diri. Silakan siapa yang mau memberikan saran, kesan dan pesannya. Satu yang dari you first. Ayo. Halo Pak Didi. Oke, siapa ini? Oh, Ibu ya? Iya Pak Didi, ini Ibu Susi dari STIS. Oke, Ibu Susi, silakan Ibu Susi dulu deh yang mahasiswa nanti aja. Iya Pak Didi. Ibu Susi. Saya selalu ngikutin kuliahnya, cuman memang tidak on kameranya Pak Didi. Iya, baik. Ya. Halo buat semua mahasiswa UVERS dan STISTUAL. Hari ini ya terakhir perkuliahan kita. Betul, Bu. Ke UAS ya Pak Didi ya. Ya. Luar biasa program ini Pak Didi. Memang programnya baru sehingga mahasiswa juga belum terlalu familiar terhadap program ini. Kami memang butuh penyesuaian, ada proses-proses yang perlu dilewati oleh para mahasiswa. Ya. Satu yang kami ingin sampaikan bahwa atas nama seluruh pimpinan dan sivitas akademik STIS, kami mengucapkan terima kasih kepada UVERS. Salam dunia satu keluarga. Salam sehat dari Langgur, Maluku Tenggara, Pak Didi. Sehingga kami sangat senang sekali mengikuti program ini. Mohon maaf bila terkait kendala-kendala dengan para mahasiswa. Mungkin selama proses itu ada yang kurang berkenan, Pak Didi, mohon dimaafkan. Memang ini programnya sangat bagus dan baru bagi kami. Sehingga bagi kami dosen maupun para mahasiswa memang membutuhkan waktu untuk bisa menyesuaikan terhadap program tersebut. Tapi outputnya dari program ini kami merasakan banget manfaatnya karena mahasiswa semakin menyerap ilmu yang selama ini mungkin tidak didapat oleh para dosennya di TUAL, tetapi didapat dari dosen dari UVERS. Sehingga mudah-mudahan kerjasama ini dapat berlangsung lagi, dapat terus berlangsung sehingga mahasiswa kami dapat pengayaan terhadap ilmu pengetahuan dari UVERS. Mungkin itu dari kami. Salam buat seluruh sivitas akademik di UVERS. Salam sehat dari Langgur. Baik. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Susi ya. Iya. Sudah memberikan satu saran kesan dan pesan ya. Sangat berarti buat kami. Kita juga menyampaikan banyak terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan kepercayaan yang diberikan ya dari STIS juga dan dari STIE juga dari TUAL. Tentu ini memang dari awal kita merasanya adalah satu tanggung jawab yang berat. Karena kami juga mungkin kalau bicara full online dengan Indonesia Timur ini adalah yang pertama kali ya. Di UVERS juga pertama kali. Ya, kita merasa tanggung jawab berat ini dan dari awal kita cuma berprinsip menjalankan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ya, dan hasilnya seperti ini ya kita cukup senang, kita nilai ini sudah cukup optimal walaupun masih banyak yang harus diperbaiki mungkin di masa depan ya. Ya, sekali lagi terima kasih juga untuk Ibu Susi dan seluruh jajaran pimpinan ya, salam hormat dari kami dari Batam di UVERS. Mewakili kawan-kawan dosen juga, salam hormat untuk seluruh jajaran pimpinan di sana. Semoga masih ada kesempatan lain lagi kita bisa bertemu, amin. Bertatap muka lagi dengan program serupa atau yang lainnya, Bu. Amin, Pak Didi. Ya, sama-sama, Bu. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, Pak Didi. Oke, Bu Mas Tania, lama tak berjumpa. Memang belum pernah berjumpa ya. Ya, Pak. Secara online saja. Gimana, online Bu? saja, Pak. Ya, Pak. Kami dari Stiomel, Pak, kemarin kami membuat testimoni mahasiswa. Sebenarnya banyak yang sudah menyiapkan videonya, Pak. Oke. Gitu ya. Tapi pada saat ditanya untuk hari ini, tidak berani. Padahal banyak yang sudah mengirimkan video-videonya, Pak, menarik, Pak. Dari kami, Pak, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi UMIL TUAL, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu, Pak Dr. Didi, Pak Trio, yang
selalu menemani kami walaupun jarak yang memisahkan kita, tetapi materi tetap update. Dan dari kami Pak, bagi kami di daerah 3T diberikan kesempatan untuk masuk di dalam kegiatan RPL ini sungguh luar biasa bagi kami. Nah, dari sini kami tahu bahwa ada beberapa kampus dari Universal. Kebetulan sekali Universal ini kami banyak sekali mendapatkan pengalaman dari Universal, Pak. Mulai dari proses belajarnya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana kami harus komunikasi dengan Bapak Ibu yang ada di sana. Ya, kerjanya cepat sekali, Pak. Kami sangat merasakan itu, Pak. Ya, dalam proses belajar, mahasiswa juga diperkenalkan mengambil materi, video, kuis, UTS, UAS, dan semuanya diperkenalkan melalui e-learning. Nah, ini yang menjadi batu loncatan kami yang baru, bahwa perkuliahan itu tidak harus hanya secara tatap muka saja, tapi dia lebih fleksibel. Nah, saya sangat merasakan bahwa pada saat perkuliahan awal itu mahasiswa lari-larian, Pak, karena tidak ada jaringan, lari-larian. Ibu, bisa saya ikut dari rumah, Bu? Karena jaringan di kampus kurang bagus, lari-larian lagi. Ya, kadang juga satu mahasiswa dengan dua mahasiswa dengan satu HP, tapi perkuliahan tetap jalan. Mereka antusias sekali, Pak. Jadi tidak mau ketinggalan. Bahkan ada yang videonya belum keluar di e-learning, mereka sudah mengikuti di YouTube, Pak. Nah, itu yang saya merasa bahwa, wah, bagus-bagus, semangat saya sekali. Tahu, ada beberapa yang komen juga di YouTube, Bu. Oh ya, Pak. Iya, Pak, ada yang komen-komen. Iya. Dari kami, Pak, sangat banyak pengalaman sekali. Lebih banyak pengalaman, pembelajarannya tidak kaku, fleksibel. Nah, salam hormat kami, Setia Umel dan Civitas Akademika buat Universitas Universal dan jajarannya, Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah. Kalau bukan karena kegiatan ini, mungkin kita, Pak Didi nggak bakalan tahu di Setia Umel ini seperti apa, Tual itu seperti apa. Ya mungkin tahu aja daerah timur, tapi ternyata ada kampus juga yang di ujung Indonesia Timur, Pak. Ya, saran kami kegiatan ini kalau ke depan ada, ya kami siap saja untuk kalau mau dengan Universal pun siap, Pak. Karena sudah rasa seperti keluarga, Pak. Mahasiswanya kemarin pada sedih, Pak, dia bilang, Ibu, minggu depan kita udah pertemuan terakhir, Bu. Sedih, Bu. Oke. Iya, Pak. Jadi cerita dari mahasiswa itu menjelaskan bahwa dari proses perkuliahan ini yang tadinya kita menganggap bahwa itu hanya lewat elektronik saja, tidak ada feedbacknya, tetapi ternyata ada, Pak. Melalui Zoom ini mereka tahu bahwa dosennya di sana seperti apa, dan mata kuliah yang diberikan juga sangat banyak contoh-contoh konkret. Nah, itu, Pak, yang menjadi poin plusnya, karena mahasiswa lebih tahu dunia bisnis, Pak. Nah, kalau kami yang tadinya hanya menjelaskan tentang konsep-konsep ekonomi, tetapi kalau lebih banyak lagi pada saat dengan Uvers memberikan pandangan tentang contoh konkret bisnis, nah itu mahasiswa pengalamannya lebih banyak lagi, Pak. Nah itu, Pak. Karena pada saat perkuliahan kami selalu mengikuti dan mahasiswanya mulai banyak paham, Pak, tentang dunia bisnis. Salam kami, Pak, semoga sehat selalu Pak Dr. Didi dan Pak Trio. Salam sehat. Ya. Saya kira itu saja, Pak Didi, Pak Trio. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Mas Tania. Iya, Pak. Pak Trio mau sampaikan sesuatu dulu, silakan. Baik, sebagai penutupan, Pak Didi ya. Ya, silakan, Pak. Baik, selamat siang semuanya. Jadi terima kasih untuk selama ini untuk Bapak Ibu dosen dari STIE Umeltual dan STIS. Jadi terima kasih sudah bekerja sama dengan baik, serta seluruh mahasiswa semuanya sudah mengikuti
mata kuliah dengan baik. Jadi selama ini saya sangat antusias ya, karena mahasiswanya juga antusias, jadi dosennya juga antusias. Jadi ketika perkuliahan berlangsung, saya sangat sangat termotivasi ini ya, terutama mahasiswa sering bertanya, aktif dan lain sebagainya, sehingga ini membuat pengalaman baru bagi saya khususnya. Jadi saya juga bisa tahu seperti apa pendidikan di sana, bagaimana mahasiswanya dan lain sebagainya. Ternyata mahasiswa Tual juga memiliki potensi yang baik. Nah, jadi untuk terakhir kali saya memberikan link buku saya. Jadi silahkan untuk mahasiswa mendownload buku saya. Buku Awas Janda, Awas Jangan Abaikan Mimpi Anda. Saya cantumkan di link di chat. Ya, silahkan rekan-rekan mahasiswa silahkan untuk mendownload buku tersebut. Mungkin itu saja dari saya, Pak Didi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Baik. Terima kasih Pak Trio. Ya. Jadi Pak Trio ini penulis buku juga, Bapak Ibu dan mahasiswa. Beliau ada beberapa buku yang sudah diterbitkan. Jadi buku Awas Janda ini hati-hati jangan baca judulnya aja ya. Isinya sangat menarik, boleh dibaca. Ya. Judulnya memang agak-agak provokatif. Itu salah satu strategi marketing Bapak Ibu kalau mau tahu. Oke, terima kasih Pak Trio. Baik, Ibu Mas Tania juga tadi sudah disampaikan ya. Ini adalah memang satu kesempatan besar, satu momentum besar yang kita dapatkan bersama. Ya, UFirst juga terus terang masih belajar ya. Kita usia kampus juga kalau Bapak Ibu tahu kita usia masih 5 tahun. Ya, bukan kampus yang sudah sangat mapan juga ya. Tetapi di dalam usia 5 tahun ini saya bersama UFirst 3 tahun ya, melihat memang seperti Bu Mas Tania tadi sampaikan, kita agak proses berjalan itu memang itu adalah satu fondasi yang ditanamkan dari yayasan, bahwa pola kerja itu dengan antusiasme yang ada ya, antusias kita dalam bekerja, yaitu semua adalah sudah ditanamkan dari yayasan. Nah, tujuannya ya sama itu ya, ingin menghasilkan karya yang maksimal. Ya, kita menganggap semua adalah keluarga memang ya. Semua kita apalagi visi misi UFirst sudah jelas ya. Kita ingin mewujudkan dunia satu keluarga. Itu di dalam visi misi kita tercantum. Sehingga dalam proses itu Bapak Ibu semua dosen yang jauh di sana, mahasiswa yang jauh di sana ya, kita adalah satu keluarga gitu. Jadi tidak akan ada gap ya, gap yang kalau kita membayangkan satu keluarga itu kan kalau komunikasi jarak jauh kan melepas rindu ya, melepas kangen, cerita apa adanya, semua curhat mungkin ya, curhat ada masalah apa, curhat. Nah, itulah yang kita terapkan juga. Kita jalankan itu dalam proses belajar kita selama ini, baik di UFirst saja maupun termasuk di dalam program RPL ini. Memang itulah yang kita pegang. Teman-teman dosen di UFirst selalu berprinsip bahwa semua adalah satu keluarga. Ini adalah prinsip yang kita pegang, dan tentu dengan prinsip-prinsip ini kita akan menghasilkan proses yang lebih baik. Ya sekali lagi memang tidak maksimal, tidak sempurna maksud saya, tetapi ini adalah yang paling maksimal yang kita bisa berikan ya. Kita sampaikan sebagai penutup ya mungkin ya Bapak Ibu ya, salam hormat untuk semua jajaran pimpinan dari STIE Umel Tual dan dari STIS ya di Tual. Kita sampaikan salam hormat untuk seluruh dosen dan jajaran pimpinan yang ada. Ya, terima kasih sudah ada kesempatan kerjasama ini. Semoga ada kerjasama yang sama di masa depan ya. Tetap terjalin komunikasinya dalam bentuk apapun. Kemudian dengan seluruh mahasiswa juga terima kasih atas kerjasamanya 1 semester. Ya, semoga hasil yang ada ini bisa bermanfaat, intinya itu ya, bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan. Nah, tentu seperti yang Bu Mas Tania sampaikan tadi juga, kita mungkin merasa sedih gitu ya, bisa selesai kuliah sampai saat ini, mahasiswa merasakan juga hal yang sama. Tetapi ingat, sekali lagi teknologi sudah ada. Sosial media kita sudah ready. Pak Trio adalah seorang Instagram selebgram. Silakan boleh follow Instagramnya Pak Trio ada ya. Saya juga ada Instagram, tidak terlalu aktif. Saya lebih aktif di Facebook. Silakan boleh cari pakai nama asli saja.
Nah, silakan kontak. Facebook ini atau sosial media menjamin hubungan keberlanjutan kita jangka panjang, Bapak Ibu. Jadi itu salah satu kelebihan sosial media. Jangan pedulikan dengan hoax-nya. Kita sudah tahu kan bagaimana memisah antara hoax dan data yang benar. Kita gunakan sosial media sebagai sarana komunikasi jangka panjang ya. Sampai 20 tahun ke depan kita tetap komunikasi dan bekerja sama. Saya berharap nanti ada yang jadi menteri sosial di sini mungkin yang baru atau menteri KKP. Nah, saya pikir di Tual sana banyak yang ahli kelautan ya, menggantikan menteri kita yang sudah kosong ini 2. Jadi satu saat nanti kalau ketemu dengan menteri kan kita bisa bangga juga ini loh. Mungkin rekan dosen saya dulu atau mahasiswa saya sudah jadi menteri nih KKP. Kita berharap seperti itu di masa depan ya semuanya, pokoknya sukses. Semua punya potensi sukses yang sama ya. Intinya seperti itu. Sekali lagi terima kasih ya. Sebagai penutup ya saya sampaikan terima kasih. Kita sampaikan puji syukur atas rahmat kasih Tuhan. Semua kegiatan 1 semester bisa berjalan dengan baik. Tetap jaga komunikasi ya, sosial media salah satunya. Ada apapun silakan, boleh WA pribadi juga silakan, WA pribadi. Untuk grupnya nanti saya serahkan saja kebijakan kepada Bung Bastania dan kawan-kawan dosen di Tual. Silakan mau tetap ada juga kita tidak masalah ya. Tetap ada grupnya, mungkin boleh ganti nama alumni apa gitu silakan. Siapa tahu nanti di antara grup itu seperti saya bilang tadi kan ada yang jadi menteri. Saya satu grup dengan menteri ini. Bercanda ya. Biasanya begitu kawan-kawan kan. Saya pernah satu grup juga ya, dengan pejabat-pejabat itu ya, tapi biasanya di dalam tuh omongannya politik aja. Gitu ya. Oke, gitu ya mungkin ya Bapak Ibu dosen semuanya dan rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi sampai sekian cukup ya. Perlu foto bersama. Saya stop share dulu. Kita coba foto bersama ya. Bisa minta tolong nyalakan ini. Ini kan slide-nya, ini jadi satu layar ini ya. Jadi satu layar, jadi saya pikir bisa sekali screenshot, kita foto bersama, nanti saya share di Facebook. Semoga tidak ada yang wajahnya rahasia ya, atau ada yang wajahnya tidak mau ditampilkan. Ya tidak apa-apa sih, tidak dipaksa, tapi kalau bisa wajah muncul semua lebih bagus. Akan saya share di Facebook sebagai kenang-kenangan juga. Kita pernah kuliah online bersama dari jarak jauh ujung timur ke ujung barat. Silakan boleh. Saya akan screenshot ya. Kayaknya caranya paling efektif sekarang pakai screenshot ya Bapak Ibu ya. Tidak ada cara lain. Oke, ini masih ada beberapa ini. Kalau yang barengan boleh jadi satu kamera ngumpul silakan. Nah, itu ada yang 4 orang silakan ngumpul. Kita berusaha semaksimal mungkin dapat gambarnya. Oke, siapa ini lagi yang belum? Diana, Risma, Rosa, Frederica, Mariana. Maaf ya kagetan, mungkin ada yang belum sempat sisiran. Mohon nggak apa-apa. Yang penting rapi saja. Nggak apa-apa. Sip ya, siap ya. Siapa lagi nih yang belum? Oke, Nema, Kelly, Wilhelmina, Nadia. Bisa? Siap? Yang lainnya supaya tidak nunggu terlalu lama. Nanti kita hitungannya ya saat A, B, C gitu ya. Nanti saat sama-sama saya bilang C semuanya ikut C gitu. A, B, C gitu ya. Jadi biar kelihatan giginya semuanya. Oke, siap. Masih ada yang belum ya? Siapa ini? Marlene? Ya. Oke, Rosa. Kalau nggak apa-apa ya, lainnya kayaknya kalau ada yang kesulitan. Siap ya? Saya hitung itu ya. Kita mulai sama-sama ABC ya. Siap. 1, 2, 3. A, B, C. Iya. Kayaknya delay C-nya. Saya akan bikin beberapa kali. Oke, semuanya sudah baik. Sudah di screenshot. Oke, semuanya terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di Instagram, WA group dan lain-lain. Terima kasih.
Sarangi, Pak. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Sarangi, Pak. Sampai jumpa semuanya. Iya, Pak. Salam, Pak.